Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Handi dari kelas Indralaya dengan NIM 03071282025023 dengan mata kuliah sedimentologi. Materinya adalah struktur sedimen. Pengertian dari struktur sedimen. Struktur sedimen adalah kenampakan batuan sedimen dalam dimensi yang lebih besar. eh, Merupakan suatu kelainan dari pelapisan normal batuan sedimen dan diakibatkan oleh proses pengendapan dan keadaan energi pembentukannya. Pembentukannya dapat terjadi pada waktu pengendapan maupun setelah proses pengendapan. Menurut Patty John dan Potter tahun 1964 dalam Kusuma Dinata 1981. Ada beberapa jenis struktur sedimen. Yang pertama adalah erosional structure, depositional structure, post-depositional sedimentary structure, dan biogenic sedimentary structure. Yang pertama adalah erosional structure, merupakan struktur yang terbentuk akibat adanya arus yang mengikis batuan yang lebih tua sebelum sedimen diendapkan di atasnya. Yang pertama adalah floodcast, terbentuk akibat pengikisan dan merupakan ciri dari endapan turbidit. Struktur ini berada di bawah permukaan dan memanjang sampai berbentuk segitiga dengan bagian yang membulat ke arah hulu dan mempunyai panjang mulai dari beberapa milimeter hingga mencapai puluhan sentimeter. Kedua ada groove cast. Struktur ini terbentuk melalui pengikisan alur yang dipotong terutama oleh objek yang terseret sepanjang arus dan merupakan ciri dari arus turbidit. Ketiga ada tolmar. Struktur ini terbentuk ketika objek dibawa oleh arus sungai dan berhubungan dengan permukaan sedimen di bawahnya. Tanda ini terjadi sebagai akibat objek menggelinding, menusuk, dan menyikat permukaan sedimen di bawahnya. Ada skor mark, merupakan struktur dalam skala kecil dan terdapat pada bagian bawah perlapisan. Ciri khas dari skor mark adalah permukaan merekah gerus adalah pemotongan endapan yang terletak di bawah dan hadirnya sedimen kasar di atas permukaan gerusan. Ada channel, struktur sedimen berskala besar, beberapa meter hingga kilometer panjangnya. Alur pula sering terisi oleh sedimen yang kasar daripada sedimen di bawahnya, atau dengan sedimen yang berbatasan dan sering pula berupa konglomerat alas. Kedua ada depositional structure, merupakan struktur sedimen yang terjadi bersamaan dengan pengendapan. Struktur pengendapan ini terdapat pada bagian atas dan bagian bawah perlapisan. Pertama ada masif bila tidak menunjukkan struktur dalam lapisan. Perlapisan sejajar bila di bidang pelapisannya saling sejajar dengan ketebalan lapisan lebih dari 1 cm. Laminasi, lapisan sejajar yang ketebalannya kurang dari 1 cm. Ada graded bedding, bila perlapisan disusun atas butiran yang berubah teratur dari halus ke kasar, maupun dari kasar ke halus, pada arah vertikal. Struktur ini merupakan ciri dari suatu sedimentasi pada arus yang pekat. Kelapisan silang siur dan laminasi silang siur. Kelapisan atau laminasi yang membentuk sudut terhadap bidang lapisan yang berada di atasnya atau di bawahnya, dan dipisahkan oleh bidang erosi. Struktur ini terbentuk akibat intensitas arus yang berubah-ubah. Ripple, struktur ini terbentuk akibat permukaan lapisan yang dikontrol oleh arus yang mengalir baik oleh air, angin, maupun gelombang. Rainspot adalah cekungan kecil yang terbentuk oleh butiran air hujan pada permukaan batuan sedimen berbutir halus yang masih lunak. Ketiga ada post-depositional sedimentary structure, terbentuk melalui gerakan sedimen dan lainnya melalui reorganisasi bagian dalam seperti pengeringan dan pembebanan. Ada selam dan slide. Pada daerah yang miring, massa sedimen dapat diangkut sepanjang lereng. Bergerak massanya, sedimen dapat mengakibatkan perubahan pada bagian dalam massa sedimen. Gerakan seperti ini disebut longsoran. Jika massa sedimen secara internal berubah selama gerakan sepanjang lereng disebut selam. Sandstone dike dan sand volcano. Struktur ini relatif jarang dijumpai. Mudah ditemukan oleh memotong silangnya dengan lapisan sekitarnya dan diisi dengan pasir. Sand volcano berbentuk kerucut dengan suatu cekungan pada pusatnya. Dish dan pilar structure. Struktur ini terdiri dari laminasi yang cekung ke atas, biasanya beberapa sentimeter,
dipisahkan oleh zona tanpa struktur atau pilar. Dis dan pilar dibentuk oleh air yang lewat sedimen secara mendatar dan ke atas, dan umumnya terbentuk pada endapan kipas laut. Load structure dibentuk melalui tenggelamnya suatu lapisan ke dalam lapisan lain. Deformed bedding adalah istilah seperti disrupted, convoluted, dan contracted bedding. Dapat diterapkan pada perlapisan sejajar, perlapisan silang siur, dan laminasi silang siur yang dihasilkan selama pengendapan telah terganggu, tetapi tidak ada pergerakan sedimen secara mendatar dalam skala besar. Nodul, atau disebut juga kompresi, biasanya terbentuk dalam sedimen setelah pengendapan. Mineral-mineral yang sering terdapat pada nodul adalah kalsit, dolomit, siderit, pirit, dan kuarsa. Keempat, ada biogenik sedimentary structure. Fosil jejak dapat diinterpretasikan aktivitas oleh organisme yang menyebabkan timbulnya struktur ini. Tetapi sifat alami organisme sendiri sulit ditentukan karena organisme yang berbeda sering mempunyai cara hidup yang sama. Ada bioturbation, menunjukkan gangguan sedimen oleh organisme. Ada fosil jejak, ada struktur sedimen yang dihasilkan pada sedimen yang tidak terkonsolidasi oleh kegiatan organisme. Sekian itu dari saya. Apa ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.